Halo sahabat penggerak, perkenalkan nama saya Ferry Yuda Pratama, guru SMP Muhammadiyah 9 Bojonegoro, calon guru penggerak Angkatan 5 Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan apa yang telah saya pelajari mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pertama, apa itu pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Filosofi pendidikan ini selaras dengan nilai sosiokultural yang ada di Bojonegoro, yaitu wayang tenggul. Wayang membutuhkan dalang yang menyematkan karakter tertentu yang berbeda pada setiap wayang. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa gurulah yang menyemai dan menuntun untuk menguatkan kodrat kebaikan pada siswa. Guru harus peka terhadap keberagaman siswa. Filosofi kedua, wayang tenggul berasal dari istilah tenggul dari kata metenteng dan metungul. Karena wayang merupakan karya 3 dimensi yang membutuhkan usaha ekstra dalam memainkannya. Inilah yang disebut metenteng. Hal ini terkait dengan filosofi bahwa guru memerlukan tenaga dan usaha yang sungguh-sungguh atau kerja keras dalam menuntun siswa. Metungul dapat diartikan muncul atau unggul. Wayang diangkat agar terlihat oleh penonton di depan panggung. Dalam realitasnya, istilah metungul ini terkait dengan tujuan dari pendidikan anak adalah menguatkan potensi atau kodrat alam yang ada pada diri setiap anak, sehingga dia mampu tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, poin penting. Berdasarkan pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka saya dapat mengambil 3 poin penting, yaitu 1. Kodrat, 2. Menuntun, dan yang ketiga, selamat dan bahagia. Yang pertama adalah kodrat. Yang dimaksud kodrat pada anak di sini dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Konteks lokal sosial budaya anak memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah di Indonesia. Misalnya, nilai sosiokultural yang terdapat pada budaya suku Samin di Bojonegoro, yaitu jujur dan gotong royong. Hal ini dapat diterapkan baik di kelas maupun di sekolah melalui program sekolah yang melatih secara langsung keterampilan jujur. Misalnya, untuk kejujuran melalui asesmen, pengerjaan tugas secara mandiri, kesempatan menyampaikan presentasi sesuai data hasil penelitian, kantin kejujuran, kampanye kejujuran melalui media sosial, flyer, atau poster. Sedangkan untuk gotong royong melalui kegiatan, diskusi, kolaborasi saat menyelesaikan proyek atau kegiatan kewirausahaan, program 7K, dan program Jumat Bersih. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Pendidikan harus bisa mengikuti perkembangan zaman.
maka pendidikan tidak boleh statis dan harus terus berubah atau dinamis. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki kompetensi abad ke-21. Untuk itu, pembelajaran di kelas atau di sekolah harus menerapkan kompetensi abad ke-21 yang disebut 4C, yaitu keterampilan berpikir kreatif, creative thinking, berpikir kritis dan pemecahan masalah, critical thinking and problem solving, berkomunikasi, communication, dan berkolaborasi, collaboration. Yang kedua adalah menuntun. Pengertian menuntun anak sesuai kodratnya adalah memberikan bimbingan, arahan dalam pengajaran sehingga kelak dapat menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Sehingga kita sebagai seorang pendidik harus dapat menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya. Perlu diketahui bahwa kodrat alam dan kodrat zaman terus bertumbuh dan bergerak. Bertumbuh dan bergeraknya kodrat alam dan kodrat zaman harus berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan dan karakter baik. Untuk itu, Ki Hajar Dewantara menyatakan pentingnya penanaman tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan sebuah karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Yang ketiga merupakan tujuan tertinggi dari pendidikan adalah mewujudkan manusia yang selamat dan bahagia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harusnya memerdekakan manusia sehingga dapat menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Untuk itu, pendidik perlu memiliki semboyan trilogi pendidikan yang melibatkan seluruh pelaku pendidikan yaitu guru dan peserta didik. Trilogi pendidikan antara semboyan trilogi pendidikan antara lain Engarso Sungtulodo, berarti ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberi teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Engmadyo Mangunkarso, pada saat di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Tutwuri Handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Bagian ketiga, asas Trikon. Agar semua tercapai, Ki Hajar Dewantara mengenalkan kita dengan asas Trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu. Tahap demi tahap pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang. Dengan perencanaan tersebut, maka suatu tahap dilanjutkan oleh tahap berikutnya dengan melalui evaluasi dan perbaikan yang tepat. Konvergensi artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri.
seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia, misalnya Maria Montessori, Froebel, dan Rabindranath Tagore. Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Saat ini, teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Pendidikan yang menggunakan teori dan dasar kebudayaan bangsa lain, walaupun bangsa yang maju, secara langsung tanpa mengkaji ulang, menyesuaikan, dan mengevaluasinya tidak akan menghasilkan suatu kemajuan. Tantangan dan solusi. Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada revolusi industri 4.0 akan memberikan konsekuensi pada besarnya tantangan di dunia pendidikan yang berbeda dari yang pernah dihadapi sebelumnya. Kita sebagai pendidik harus mempersiapkan benih-benih kebudayaan yang tengah berevolusi ini. Pendidikan harus holistik dan memberi tuntunan sesuai kodrat anak dan zamannya. Karena itu, dalam menjawab tantangan transformasi kebudayaan di era revolusi digital ini, sistem pendidikan Indonesia harus kembali kepada filosofi Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu sistem pendidikan yang berpusat pada siswa, pendidikan yang berhamba pada sang anak. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam hebat, guru penggerak luar biasa.